Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amma ba'd. Pada program khusus saya ini adalah lanjutan dari pembahasan saya tentang sekedar saran, masukan, kritikan, ya saran sugesti juga kepada teman-teman yang ada di barisan pendukung calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia peserta pemilu 2024 nomor urut 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD, ya kan? Nah, di bagian di situ saya bahas tentang saran, masukan dan ya kritikan saya bahwa alangkah lebih bagusnya kalau mengadakan kegiatan itu di tempat yang mudah dijangkau oleh masjid dan di tempat yang tidak jauh-jauh dari masjid alias dekat dengan masjid, agar kesannya tuh kayak tidak terlalu menonjol gitu loh sekularismenya, dan juga tidak mudah di framing bahwa pendukung Ganjar tuh anti Islam, dan juga takut kegiatannya terkesan itu kegiatannya mudah terganggu, ditafsirkan kegiatannya itu terganggu oleh kumandang azan yang menandakan waktu salat itu sudah masuk, ya kan? Tapi kadang-kadang mereka selalu berdalih bahwa Indonesia ini bukan hanya milik satu agama. Harusnya semua simbol agama itu ditampilkan, ditonjolkan. Loh, pendukung Ganjar Mahfud yang Kristen saja mereka menonjolkan simbol kekristenannya kok. Masa iya kita yang Muslim, kita yang Islam tidak boleh menonjolkan keislaman kita? Ya kan? Cuek aja kalau kata yang barusan deklarasi itu, salah satu majelis taklim asuhan Abu Yamuh tadi Banten itu. Cuek aja, karena kita harus bisa membedakan mana politik identitas dan mana identitas politik. Artinya jangan menjadi Islamofobia hanya karena trauma akan pengalaman tertentu. Tidak boleh itu, tidak boleh. Jadi kesannya kayak kegiatan Ganjar Mahfud itu ditafsirkan terganggu bersenang-senangnya, berhura-huranya, terganggu berpesta pora, bersukaria itu terganggu oleh kumandang azan yang menandakan waktu salat itu sudah masuk, ya kan? Nah, kemarin beberapa waktu lalu teman-teman mengadakan kegiatan di lapangan Banteng, itu sudah bagus. Teman-teman pendukung Pak Ganjar yang mengadakan kegiatan 17-an di lapangan Banteng itu, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu di lapangan Banteng, itu sudah bagus. Karena posisi lapangan Banteng itu dekat dengan Masjid Istiqlal, di seberangannya Masjid Istiqlal. Jadi alhamdulillah azan dari Masjid Istiqlal itu terdengar. Tidak jauh dari lapangan Banteng ada Masjid Al-Amin yang berada di lingkungan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya. Tidak jauh dari situ ada masjid di stasiun Gambir, saya lupa apa nama masjidnya. Azan banyak terdengar di mana-mana, terdengar. Terutama dari Masjid Istiqlal yang ukurannya kita tidak perlu sebutkan seberapa besar ukuran dari Masjid Istiqlal itu. Jadi itu sudah bagus, ya. Sudah bagus
kegiatan di lapangan Banteng, ada di dekatnya Masjid Istiqlal, itu sudah bagus. Tinggal bagaimana mempertahankan mengadakan kegiatan di tempat yang seperti itu, ya kan? Nah, Jumat besok teman-teman pendukung Ganjar akan mengadakan kegiatan hajatan pesta rakyat gitu ya di sepanjang kawasan Bulungan Blok M. Jadi jalan dari Mahakam itu masuk Blok M Plaza sampai ke arah Masjid Al-Adl ya, Kejaksaan Agung itu akan ditutup semua, ya kan? Nah tapi kan kalau kita mau sholat susah. Masjid terdekat ada di Blok M Plaza, di parkirannya tapi lantai 5. Kalau mau jalan dikit ada di Peruri, ada lagi di Blok M Square. Ya. Kalau mau jalan agak ini dekat lagi ada di Gor Bulungan. Itu di dalam Gor Bulungan tuh ada masjid. Tapi belum tentu azannya kedengaran sampai keluar, maksudnya sampai ke lokasi acara. Kalau mau jalan agak jauh lagi ada di Masjid Al-Adl, Masjid Al-Adl di Kejaksaan Agung. Tapi itu pun juga masuknya susah, ya kan? Jadi di mana itu tempat yang tidak representatif, tidak ada masjid yang di pinggir jalan gitu. Tidak seperti waktu saya menemani teman saya sesama pendukung Ganjar ikut festival pesta rakyat ASEAN tahun lalu dalam rangka tasyakuran ya, atau syukuran suksesnya gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN di Indonesia tahun lalu. Itu diadakan di Museum Satria Mandala, kepunyaan pusat sejarah, pusat penerangan sejarah atau Puspen TNI, Tentara Nasional Indonesia. Walau di situ ada musala, di belakang bangunan utama musala itu tidak jauh dari situ ada masjid, namanya Masjid Al-Mubarak, salah satu masjid tua dan bersejarah yang ada di Jakarta. Seberangannya ada Masjid Baitul Mughni, itu sama-sama di Kuningan di kawasan Gatot Subroto, dan sama-sama masjid tua bersejarah di Jakarta. Ada masjidnya, ada layak gitu kan. Alhamdulillah saya dapat pengalaman spiritual di sana. Bisa azan di masjid bersejarah walau hanya 4 waktu, tapi 2 hari berturut-turut. Ada pengalaman yang tidak dapat saya lupakan di masjid bersejarah itu. Tahukah Anda, pertama kali saya mengumandangkan azan Cerkia itu di Masjid Al-Mubarak, Gatot Subroto, Kuningan, di masjid tua bersejarah itu. Itu pertama kali saya kumandangkan azan dengan gaya Cerkia itu di situ, di masjid itu. Dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Alhamdulillah makin kesini itu proper kalau untuk dijadikan lokasi acara, tapi karena statusnya itu adalah punya TNI, jadi tidak bisa dipakai untuk acara pendukung Pak Ganjar, karena TNI harus netral. Beda halnya dengan Museum Diponegoro di Jogja sana, yang tadinya hendak dipakai untuk acara teman-teman pendukung calon presiden, calon wakil presiden, serta Pilpres 2024 nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.
tadinya mau dipakai, tapi tidak boleh juga. Dengan alasan itu museum punya TNI. Padahal data dan fakta bicara itu museum punyanya Dinas Kebudayaan Daerah Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut Jogja, tapi tidak boleh digunakan kata pihak TNI-nya. Padahal itu bukan seperti Museum Satria Mandala yang dikelola langsung oleh TNI. Yang dulunya itu adalah Wisma Yaso, tempat Bung Karno itu dijadikan tahanan politik, didetainkan di situ. Didetainkan itu maksudnya dikurung di situ, di Wisma Yaso itu. Nah maka daripada itu ya, maka daripada itu terkadang kita ini seringkali mengabaikan itu hanya demi masalah duniawi saja. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Di bagian pertama dari pembahasan ini saya pernah sampaikan, kalau kita sengaja meninggalkan sholat karena malas atau karena ketidaksengajaan, karena faktor ada orang yang mengajak kita, menyengajakan untuk meninggalkan sholat karena acara hiburan salah satunya, itu dijatuhi had. Berarti konsekuensinya harus mengqadha sholatnya di waktu yang lain, dan itu tidak mudah. Jangankan had, jangankan kalau orang itu sengaja meninggalkan sholat karena pembangkangan, karena dia memang terang-terangan mengajak untuk memusuhi, memerangi dan membenci Islam, maka layak dihukumi kafir. Dan kafir itu adalah kafir harbi, harus diperangi, harus dimusuhi, dibunuh pun boleh, halal darahnya kalau harbi. Cuman kalau di Indonesia ini jangan begitu ya, ini hukum positif kita masih ada, masih berlaku gitu. Jadi itu dibawa ke ranah hukum, bawa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan main hakim sendiri gitu ya. Apalagi kita alhamdulillah masih punya pasal penistaan agama 156A KUHP yang lama diperkuat lagi dalam pasal 300 di KUHP yang baru yang mulai berlaku insya Allah tahun depan 2025 insya Allah. Karena dalam hasil pengesahan RUU rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru itu masa transisinya adalah 2 tahun ya, 2-3 tahun semenjak disahkan. Berarti kesimpulannya baru berlaku di tahun 2025, dan itu pun masih ada peluang untuk direvisi. Tapi kita tidak bahas itu malam ini ya. Jadi kita jangan sampai jangan sampai kita tervonis kafir gitu, apalagi tervonis had hanya gara-gara kita tidak sengaja meninggalkan sholat, gara-gara faktor orang yang mengajak kita untuk mensengajakan kita meninggalkan sholat. Nah ini hati-hati, banyak di kalangan teman-teman pendukung Ganjar Mahfud orang-orang yang seperti itu. Mau itu dari kalangan yang bukan Islam banyak, yang dari kalangan Islam pun banyak juga. Dan mereka ini kadang menggampangkan ntar aja salatnya gitu kan, ya kan, salatnya maghrib aja, maghrib pendek, kalau isya kan panjang ampe subuh. Loh
Padahal fadilah sholat di awal waktu itu tidak ada tandingannya, saudara. Fadilah sholat awal waktu berjamaah di masjid atau di musala, ya, itu tidak ada tandingannya dengan salat sendiri di rumah, di luar, walaupun masih dalam waktu salat, tapi fadilah salat di awal waktu itu tidak ada tandingannya, tidak tertandingi, tidak ada tandingannya, samsek sama sekali. Ini yang harus Anda perhatikan. Makanya Pak Ganjar sendiri orang yang memelihara sholat, orang yang ahli sholat, orang yang menjaga sholat. Prof Mahfud pun begitu juga sama. Masa iya pendukung yang enggak? Ini kan lucu dan dipertanyakan. Dia kan, Pak Ganjar jadi imam sholat bisa, Prof Mahfud jadi imam sholat bisa, dia kan. Nah, apalagi kita banyak para kiai, para habaib, para asatiz wal asatizah, para nyai, ya, yang ada di barisan pendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Dia kan, nah, masa iya pendukungnya tidak sholat, tidak ahli sholat, tidak memelihara sholat, malah justru ada sentimen kepada salat, kepada Islam, kepada azan. Padahal mohon maaf, azan itu adalah seruan yang paling indah, seruan yang paling enak didengar dibandingkan dengan seruan yang lain, dibandingkan dengan ajakan yang lain. Azan itu seruan dan ajakan yang paling indah. Yang paling menyentuh hati, ajakan dan seruan itu. Di mana letak seruan ajakannya? Hayya 'alas sholat. Mari kita mengerjakan, menunaikan, melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menggapai, menuju, mencapai kemenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan. Lalu 2 kalimat syahadat, seruan untuk pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah, sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak, berhak, patut disembah dengan setulus hati terkecuali Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia itu sebuah pengakuan. Ya, sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang menyandang status sebagai utusan Allah, sebagai penyampai pesan-pesan dan perkataan-perkataan, firman-firman, logos dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada para hamba-hambanya. Lalu ada di azan subuh seruan ajakan lagi, as-salatu khairum minan naum. Maaf, as-salatu khairum minan naum. Salat itu adalah sebuah ajakan, sebuah seruan bahwa sesungguhnya menunaikan, mengerjakan, melaksanakan salat di pagi hari, di fajar hari itu lebih baik, lebih bagus, lebih apik daripada tidur. Ya. Tapi kadang di sini kalau azan subuh naumnya yang dipanjangin. Saya contohkan pakai makom yang paling banyak dipakai di sini, as-salatu khairum minan naum, atau naumnya yang dikencengin. As-salatu khairum minan naum. Naumnya yang dikencengin, bukan as-sholanya yang dikencengin. Yang benar tuh kayak gini kalau pakai makom
As-salatu khairum minan naum. Udah begitu doang. Jadi sholatnya yang dikencengin, yang dikerasin. Karena itu ngajak orang sholat di pagi hari, di fajar hari, di pagi buta, di mana masih banyak orang yang tertidur. Diajak kita sama Allah, sholat itu lebih bagus daripada tidur. Ya kan? Diajak sama Allah, diundang sama Allah, sholat pada fajar hari, sholat subuh awal-awal berjemaah di masjid, di musala. Wah, enak gak tuh? Dapat undangan dari Allah. Nah gitu. Nanti kapan waktu kita kita latihan bersama-sama ya. Jadi jangan takut dengan azan ya, karena azan itu tidak mengganggu kegiatan senang-senang, hura-hura, pesta pora, sukarianya pendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Tidak mengganggu. Azan itu tidak sampai 10 menit kok. Paling banter 2 sampai maksimal kisaran 5 sampai 6 menit. Bahkan ada yang 7 menit, ada yang sampai 9 menit pun ada. Azan apa yang 9 menit, cari aja di YouTube, banyak. Ya. Azan apa Pak yang 2 menit, banyak, cari aja di YouTube. Rata-rata mungkin 3 sampai 5 menit, ada yang 6 menit, 7 menit pun, 8 menit pun ada. Banyak, cari aja di YouTube, banyak. Ya. Tergantung makom apa yang dipakai. Makom tuh irama, nada yang dipakai apa. Itu pun tidak mengganggu. Dan sholat itu kan juga tidak mengganggu sebenarnya. Sholat itu paling cuma perlu waktu berapa sih? 10 menit, 15 menit, 20, paling banter 30 menit, setengah jam. Tergantung bacaan surahnya, tergantung zikir setelah sholatnya, tergantung doanya. Paling cuman ya 15 sampai 20, maksimal 20 sampai 30 menit kok. Enggak lama sholat itu. Nah, selanjutnya mau lanjut lagi pesta pora, hura-hura, sukaria, enggak masalah. Yang penting jangan tempatnya itu, saran saya, jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan di tempat yang tidak mudah dijangkau dari masjid. Apa susahnya gitu dengan mencontoh pesta rakyat ASEAN yang digelar di tempat yang mudah dijangkau, dekat dengan masjid. Bahkan bukan hanya satu masjid, mudah juga dijangkau oleh 2 masjid. Ya, di Museum Satria Mandala Anda mau sholat di Masjid Al-Mubarak, di dalam museum itu ada. Anda mau sholat di Masjid Baitul Mughni karena mungkin ada penghormatan kepada Tuan Guru Abdul Mughni. Ya, tinggal cari JPO nyebrang. Itu seberangan dengan Masjid Al-Mubarak di Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Sama-sama masjid bersejarah. Ya. Cuma umur Masjid Al-Mubarak mungkin lebih tua dari Masjid Baitul Mughni. Masjid Baitul Mughni baru didirikan di tahun 1900-an. Sementara Masjid Al-Mubarak sudah ada dari tahun 1527. Anda bayangkan, coba Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan. Ada di 2 masjid bersejarah itu dan mudah dijangkau masjid tempatnya. Tidak jauh dari masjid, dekat dengan masjid. Tidak, acara musik saja pun tidak terganggu oleh azan. Malah mereka bersedia menghentikan
Pernah kejadian di hari Sabtunya, saya azan Isya, lagi main musik. Mereka sukarela menghentikan musiknya ketika saya kumandangkan azan. Waktu itu pakai makom usyak atau bayati Turkiya yang saya pakai. Ya, sekarang saya kalau azan Isya lebih banyak pakai makom bayati Turkiya atau usyak Turkiya. Itu ijazah dari almarhum Recep Uyar, salah satu muazin kenamaan di Turkiya yang meninggal dunia tahun 2021 karena serangan jantung. Beliau adalah muazin di Masjid Agung Bursa di Turkiya. Bukan Bursa di Turki. Busra apa Bursa di Turkiya, saya lupa. Takut nanti salah sebut malah jadinya Basrah. Basrah itu di Irak. Ya. Gitu. Jadi seperti itu loh, ya. Mereka saja di hari Sabtunya ndak ada aba-aba MC-nya ndak nyebut kita break azan Isya dulu ya, mau saat Isya apa segala macam itu, ya. Tapi begitu saya kumandang azan usyak Turkiya, langsung berhenti itu musik. Sukarela, ndak beban. Alhamdulillah rame masjidnya Al-Mubarak itu. Saya ingat kejadian itu jadi ada rasa mau nangisnya gitu. Nangis kagum gitu. Iya, tapi kalau ini enggak. Pernah satu ketika saya itu juga pernah kejadian, tapi itu di di Taman Suropati ya. Saya kumandang azan asar waktu itu. Kan ada sesi nyanyi ya kan. Saya mau nyanyi waktu itu, tapi karena berhubung masuk waktu asar, sebelum nyanyi saya kumandangin azan dulu, enggak salah kan. Yang nyetel musik langsung diam. Tapi itu hanya satu kali. Dan itu Taman Suropati, alhamdulillah tidak jauh dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Hanya jalan beberapa meter. Alhamdulillah ketemu teman-teman pendukung Anies, pendukung Ganjar, yang memang salat di situ kebanyakan adalah teman-teman dari pendukung Anies Muhaimin. Yang pendukung Ganjar Mahfud ada tapi bisa ke itu. Alhamdulillah saya azan Turkiya di situ. Banyak yang liatin. Itu di masjid yang lumayan ikonik loh. Ya, nanti saya cantumkan di LinkedIn saya. Open to work as a muazzin. Ya, di masjid-masjid di Jakarta. Kalau mau undang saya, nanti saya kasihkan nomor telepon saya. Undang di WA, nanti saya cantumkan link salah satu azan saya. Mohon maaf kalau linknya isinya azan Turkiya. Karena memang itu azan yang belakangan saya sering bawakan selain azan Misri. Ya, azan Mesir. Gitu. Jadi itu sih sekedar masukan aja buat teman-teman pendukung Pak Ganjar Mahfud ya. Kalau di kampanye, menjelang kampanye hari terakhir itu tanggal 10 Februari 2024 gelar di kegiatan yang dekat dengan masjid. Dan Pilpres 2024 ini besar peluangnya akan berlangsung 2 putaran, tidak 1 putaran, 2 putaran. Nah, malah bagus kalau seandainya Ganjar Mahfud yang lolos putaran 2 menghadapi misal Prabowo Gibran gitu ya, atau menghadapi Anies Muhaimin, itu harapan saya. Nggak apa-apa, malah bagus.
Jadi kampanye putaran 2 banyak ada nilai-nilai islaminya karena bertepatan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah yang kita masih menunggu penetapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia kapan 1 Ramadan 1445 Hijriah itu tiba untuk umat Islam Indonesia. Apakah tanggal 11 Maret 2024 atau tanggal 10 Maret 2024? Wallahu alam bissawab. Kita tunggu saja. Tapi kalau ada kemungkinan sama dengan Muhammadiyah yang sudah lebih dulu menetapkan tanggal 11 Maret untuk Idul Fitrinya, ada kemungkinan perbedaan. Tapi itu tidak jadi masalah, tidak perlu kita ribut karena cuma bedanya 1 hari ya. Semoga bermanfaat, semoga saran masukan kritikan saya diterima. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Gak diterima pun juga gak gitu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.